kita akan memberikan yang terbaik karena ada di tangan kami. Tidak akan beda dengan penilaian di luar. Itu satu. Kedua, kemarin saya mendengar Pak Muldoko mengatakan sudah, jangan ada people power, kita akan arah hukum. Selamat ya. Kita negara hukum, kita teriakan kepada itu Jokowi, bukan pada rakyat kita. People power bukan melanggar hukum. People power adalah kekuatan demokrasi yang disumbat tidak bisa keluar. Karenanya pertanyaan seperti itu, kalau supaya people power dihentikan, justru people power itu yang betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Muldoko itu sampaikan kepada Jokowi, karena dialah pelanggar utama. Dan saya harapkan kawan-kawan mungkin terus kita lakukan ini. Kalau kita terus lakukan, dia tidak berani ke Jakarta ya, dia pengecut. Setiap ada kegiatan di sini, entah masuk gorong-gorong, entah masuk kemana, itu nggak berani di Jakarta. Pemimpin apa kalau nggak berani itu? Jadi kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu diturunkan, tidak, digulingkan. Sekali lagi. Jadi jangan banyak basa-basi. Hari-hari berikut adalah hari-hari untuk kita kegiatan melawan dan menggulingkan Joko Widodo dan keluarganya. Memang ada peribahasa dari luar, Frog Populi, Frog Day. Tapi di negara ini bukan itu sudah. Itu sudah menjadi Frog Jokowi, Frog Day. Itu yang kita lawan. Ingat 10 tahun yang lalu, apa dia itu? Salah juga kita memang. Kenapa kita angkat tukang pelitur itu menjadi sini? Ya. Jadi sekarang turunkan. Kita yang dulu naikkan, kita yang turunkan. Malu kita dengan luar negeri, dengan presiden yang seperti itu. Untuk kepada polisi yang menghambat-hambat kami, ingat, kalian juga dibayar oleh uang rakyat. Jangan sampai kalian meletuskan namanya. Ya, pengalaman saya tahun 98, saya ikut bergerak seperti ini. Prajurit saya hanya katakan dia, jangan ada letusan, jangan ada pukulan kepada rakyat, karena rakyat itu di situ ada anak kita, adik kita, saudara kita, mungkin semuanya. Jangan kita pukul. Memukul itu berarti diri kita sendiri. Menembak berarti nembak diri kita sendiri. Melempar gas air mata ya, itu juga kita sendiri. Oleh karenanya saya sampaikan kepada Bapak polisi, walaupun Anda belum bisa Anda tidak bisa juga membuat polisi itu presisi. Karena apa? Karena presiden kita juga tidak presisi. Ya, turunkan. Malu kita dengan bangsa lain punya presiden seperti itu. Malu, sangat malu. Ya. Kemudian saya juga beri tip kepada bapak-bapak polisi. Jangan Anda semua yang akan melakukan people power ini musuh Anda. Keliru. Di situ saudaramu, di situ adikmu, di situ kakakmu, bahkan di situ anakmu. Bela dia.
bela dia kalau mau menjadi polisi yang baik. Ya. Ini saya sampaikan ke kalian, dan sebagai akhir daripada ada satu hal dari PDIP menyatakan Kapolda yang akan mengungkapkan ketidakberesan ini dan siap jadi saksi. Justru yang saya pertanyakan adalah hanya satu polisi yang waras, ya, dari sekian ratus ribu. Berhentilah cari makan terus, berhentilah kamu berjuang untuk bangsamu. Jangan cuma kamu berjuang untuk perutmu saja, ya. Kalau kalian ikut bersama kami, insya Allah ini akan kita ganti rezim ini. Tapi kalau kalian tidak bisa, saya yakinkan 34 tahun saya bersama dengan institusi saya, TNI, dan saya yakin saat kita bergerak seperti ini dan lebih dahsyat lagi, ABRI akan bersama kita. ABRI akan bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita masih sabar, masih sabar. Orang sabar itu artinya teguh di dalam kebenaran, teguh di dalam kekuatan. Di bawah kita ini masih banyak puluhan tokoh dan beberapa jenderal. Kami mohon para tokoh dan jenderal yang akan segera kita jadwal masuk ke atas, mohon untuk berdiri atau di sebelah samping Mokom. Saya lihat ada Bang Refli Harun, mohon bersama dengan tokoh-tokoh yang lain di sini. Ada Bapak Dr. Rizal Fadila, mohon ibu-ibu, mama, ada saya lihat ada Bu Kurnia, ada Bu Nur Yati Akma, ada Mbak Ida. Untuk siap-siap kita bergantian dari mobil putih dan mobil hitam, ya. Mungkin karena di sana lebih rendah, untuk ibu-ibu agak mudah naik. Baik, kami persilakan untuk selanjutnya. Mungkin Ibu Kurnia tadi saya sudah lihat, atau Bu Nurjati Akma dulu. Ya, sebelum sambil menunggu naik, kami mohon untuk Ustaz Eka memimpin salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mujahid, saya mau tanya, masih kuat atau tidak? Siap kompak atau tidak? Siap bersatu? Siap robohkan tembok KPU? Siap serbu ke dalam KPU? Siap adili Ansari? Siap adili Bawaslu? Siap adili Jokowi? Takbir! Alhamdulillah, kita sebagai anak muda setengah baya malu dengan tokoh-tokoh senior kita, betul? Pak Letjen Soeharto, Pak Maijen Sunarko, Pak jenderal-jenderal lainnya, mereka turun gunung. Mereka turun gunung, yang mereka cari bukan jabatan, betul? Yang mereka cari bukan pangkat, betul? Yang mereka cari adalah ridwan Allah untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, betul? Maka dari itu, sambil kita mendengarkan orang yang lain, kita bersalawat dan syirik,
Ayo ngip. Dalam mempertahankan optimisme, walaupun lawan kita itu tentara, walaupun lawan kita itu polisi, walaupun kita adalah senjata, subhanallah, Allah ada berada pada kita, betul. Tapi ada yang mengatakan gerakan kita. Di mata mereka, betul. Tapi kita tak pernah kecil ketika ada Allah bersama kita. Maka yakinlah apa yang kita perjuangkan ini demi anak cucu kita ke depannya, untuk kemaslahatan bangsa ini, untuk perbaikan bangsa ini. Saya mau tanya, maukah kita dicurangi? Maukah kita dicurangi? Maukah kita dipimpin oleh seorang penculik? Maukah kita dipimpin oleh orang yang nggak bisa apa-apa? Maka kuatkan sekarang persatuan kita. Saat ini masih ada 50 bus yang akan menuju ke Imam Bonjol. Siapkan, sampai buka puasa kita akan di sini, setuju? Sampai tarawih kita akan. Kalau saat ini KPU mengumumkan hasil curangnya, kita apain KPU, saudara? Kita apakan KPU? Kita apakan KPU? Saudara, saya hanya menghimbau Pak Polisi, Pak Tentara, kalian adalah anak kandung rakyat, betul? Maka berpihaklah kepada rakyat. Kalau kalian berpihak kepada penguasa, ingatlah kekuasaan akan jatuh dan runtuh, betul? Rakyat akan terus merdeka. Ini saja yang saya sampaikan. Bersatu kita, maka kita akan kuat. Andai kita bercerai, maka kita akan runtuh dan gampang kita diadu domba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas pokok ini sudah ada tokoh Bapak Kiai Haji Sulaiman Junaidi dan Ibu Dr. Nurjati Akmal. Tapi kami mohon memberi kesempatan kepada panggung situ. Tadi saya lihat ada Bu Kurnia. Bu Kurnia. Atau silakan saya pasangannya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Pada sore hari ini kita kembali berkumpul di depan gedung KPU RI. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendesak, menekan kepada KPU RI agar tidak bermain-main dengan rakyat Indonesia. Betul? Kita menekan, kita mendesak dan mengancam dengan tegas kepada KPU RI agar tidak berkonspirasi dengan rezim Joko Widodo. Betul? Karena kita tahu bahwasannya informasi laporan telah banyak masuk dan kita dengar, Bapak Ibu semuanya, tentang praktek kecurangan di dalam proses pemilu 2024 ini. Jadi kita hadir di sini bukan hanya melihat pada aspek 14 Februari 2024 saja, tapi kita hadir di sini karena kita sadar dan mencermati bahwa kecurangan, bahwa keculasan
terjadi selama proses Pilpres ini berlangsung, Bapak Ibu, betul? Maka tidak salah kalau kemudian rakyat Indonesia, kalau kemudian kita hari ini rakyat yang sadar, rakyat yang mencintai perubahan dan perbaikan, rakyat yang mencintai demokrasi tegak di Republik ini, kemudian hari ini, besok, lusa, dan seterusnya kita menuntut agar Jokowi segera sadar, agar Jokowi segera insaf, agar Jokowi segera turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, karena rakyat sudah muak dengan Jokowi, karena rakyat sudah jijik dengan Jokowi. Kenapa demikian? Selama Jokowi lebih kurang 10 tahun, 2 periode, dan hampir selesai masa jabatannya saat ini, Jokowi membuat kehidupan rakyat Indonesia semakin menderita, kecuali hanya segelintir elit, kecuali hanya segelintir pemodal, kecuali hanya segelintir kaum borjuis, hanya segelintir kaum kapitalis, kaum neolit, oligarki yang menikmati betapa kayanya alam raya Republik Indonesia ini. Betul? Bagaimana kita menyaksikan dengan jelas harga-harga sembako yang harusnya murah dan mudah dinikmati didapatkan oleh rakyat, justru hari ini semakin mahal dan susah, kawan-kawan sekalian. Betul? Kemudian kita melihat bagaimana betapa sulitnya rakyat Indonesia mendapatkan pekerjaan, sedangkan di sisi yang lain Joko Widodo dengan kebijakan biadabnya justru mendatangkan tenaga kerja asing secara membabi buta yang menyengsarakan, yang kemudian mengeliminir rakyat Indonesia. Kalau aktivis terus lapangnya ada bukan ini. Azan. Oke, baik. Karena kita adalah masa yang sadar, maka kita dengarkan azan terlebih dahulu. Silakan. Hujan